mau ngebahas tentang perjalanan ngedaki gua 5 orang, empat cowok, 1 perempuan. Dimana posisinya itu malam satu suro. Satu suro bang. Malam satu suro, gua ketemu sama setan Kayang. Posisinya hancur lebur, kayak korban kecelakaan. Iya. Dan teman gua perempuan turun ke bawah dalam keadaan nangis. Pas dia udah turun ke bawah, dia nggak sadar kalau dirinya udah nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama gue Fahmi Bewok di Jembatan Hitam. Kali ini gue udah kedatangan narasumber yang ada di sebelah gue, yang videonya udah tayang. Dia adalah owner dari Pancong Kuro. Untuk kalian para pelintas Jembatan Hitam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa komen. Komen ternyeleneh, tergokil, terunik, bakalan bawa pulang satu kaos dari Avares yang gue pakai ini. Dan gak usah kelamaan lagi, gue bakal tanya narasumber yang ada di sebelah gue. Bang Nelson, apa kabar nih bang? Baik bang. Baik. Gila. Baru kita jumpa lagi nih. Baru kita jumpa lagi sekian nih. lama kan Udah kemarin. sekian lama bener. Semenjak tayang kemarin ya. Iya, video lu yang ada terbang itu. Itu ya, guru gue. Guru lu ya. Yoi. Hari ini apa kabar nih bang? Wah, baik bang. Baik. Yoi. Usaha? Lancar. Lancar ya? Pasti ramai berjalan. kan? Yoi. Kerja juga? Kerja masih jalan. Masih padat apa gimana nih bang? Sementara di WFH-in lagi sih. Di WFH-in lagi? Iya, kondisi saat ini kan juga nggak memungkinkan untuk ya? datang Bener. ke kantor kan. Benar bang. Kali ini lu mau cerita tentang apa nih bang? Gue mau ngebahas tentang perjalanan ngedaki gua 5 orang, empat cowok, 1 perempuan. Dimana posisinya itu malam satu suro. Satu suro bang. Malam satu suro, gue ketemu sama setan Kayang. Posisinya hancur lebur, kayak korban kecelakaan. Iya. Dan teman gue perempuan turun ke bawah dalam keadaan nangis. Pas dia udah turun ke bawah, dia nggak sadar kalau dirinya udah nangis. Tahan dulu Bang Nelson. Mau dengar kisah penuh dari Bang Nelson? Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Oke, gue Nelson, gue ingin menceritakan tentang pendakian gue ke Gunung Salak. Posisinya gue berangkat itu 5 orang. 5 orang. 5 orang itu 4 cowok, 1 perempuan. Gue perjalanan dari Slipi, Jakarta Barat. Gue menuju ke sana naik motor. Oh, naik motor nih? Naik motor, bareng-bareng. Iya, Wah. gue berangkat itu malam sekitar jam 1 malam untuk hindari macet juga, padatnya kan. Nah, akhirnya gue sampai sana itu subuh. Subuh itu sekitar jam 4. Cuman kita sampai sana subuh jam 4, kita ngeres dulu di sana, istirahat dulu kan. Nah, kita istirahatnya itu di musola, masjid yang bawah. Masjid yang di bawah. Iya, benar. Iya. Kita istirahat di sana ke pos Simaksi itu sekitar jam 7 pagi. Dari musola itu ke Simaksi itu kan lumayan juga pokoknya. Dia pendakian juga tuh. Naik ke atas, naik ke iya, atas benar-benar. treknya. Jadi posisi udah lama nggak naik juga tuh kayak udah merasa ngos-ngosan juga lumayan capek. Akhirnya gue nyampe sana tuh sekitar jam 9-an, jam 8 lebih lah. Iya. Jam 8 lebih. Nah, pas kita udah sampai sana Simaksi, ternyata kita dapat info bahwa gunungnya itu dalam keadaan tutup. Kita tanya kenapa Pak kok tutup gitu kan. Ternyata hari itu malam satu suro. Malam satu suro. Kita nyampe sana hari Kamis, dan kalau kita naik ke atas itu pasti malamnya itu ketemu malam Jumat. Malam Jumat. Akhirnya kita bilang kan, Pak kita udah perjalanan jauh, masa kita nggak bisa Pak. Akhirnya dia tetap kekeh nutup itu gunung. Buat naik ke atas. Buat naik ke atas. Cuman dia ngasih pilihan lain, opsi lain. Lu boleh di sini tapi lu ngecamp di belakang Simaksi yang ngedeket air terjun. Iya, di bawahnya ya, Iya, air terjun ya. di situ. Yaudah kita mutusin, yaudah nggak apa-apa deh, pada kita pulang langsung pulang nggak ngapa-ngapain kan, males juga. Terus akhirnya kita bayar buat tempat ngecamp. Terus akhirnya kita pas di belakang kita ngerunding nih, kita ngevote, masa iya kita sampai sini cuma ngecamp di belakang doang. Akhirnya kita bandel juga tuh di situ. Ada niat jahat juga, iya. Buat naik. Iya. Tanpa sepengetahuan lah ya. Iya, cuman kita kan nggak mau gegabah kan. Akhirnya kita ngevote. Harus ngevote juga kan, biar hal yang nggak diinginkan terjadi gitu kan.
Jadi kalau misalkan ada hal yang tidak terjadi kan ya udah sesuai kesepakatan ada dari awal kan. Iya. Kalau kita tuh udah ngerunding dulu di awal di bawah gitu kan. Terus akhirnya kita ngerunding 5 orang yang mau naik ke atas yang lebih banyak. Kalau misalkan pilihannya lebih banyak ya kita tetap naik. Kalau pilihannya banyak stay di sini untuk ngecamp di sini, kita ngecamp di sini. Ternyata pilihannya lebih banyak untuk naik 3 orang. 3 orang buat mau naik ke atas. Iya. Bekekeh deh ya. Iya. Cuman kita dari awal di bawah tuh kita dibilangin sama teman gue tuh jangan ada omongan yang macem-macem. Intinya kita positif thinking aja lah, jangan pikirannya macem-macem. Karena kita nggak tahu kan keadaan di atas tuh kayak gimana kan. Terus akhirnya ya udah kita mutusin untuk naik ke atas tuh bandel. Akhirnya naik kan. Ternyata jalur untuk menuju ke atas itu kan biasanya ada tanda panah gitu kan, kayak petunjuk arah. Ternyata dari awal itu emang sengaja penjaga di situ tuh ngebelokin. Jadi biar nggak ada yang naik ke atas nih, dibelokin bener. tuh. Di belakang si Maxi itu sebenarnya naiknya langsung ke atas. Bener. Cuman dia arahnya itu panahnya itu arah ke air terjun. Dibelokin. Nah, pas itu kita nggak tahu tuh, kita nggak terus akhirnya kita ngikutin. Cuman kita kalau misalkan ngikutin jalur yang aspal, kita tahu kalau turunan ke bawah itu arah ke air terjun. Iya. Cuman kita logika kita masa gunung pakai aspal. Bener. Akhirnya kita buka jalur. Kita sok tahu jalan kan. Emang kayak gini. Kebetulan buka jalurnya itu lagi ada pembangunan pipa air. Pikiran kita pipa airnya itu ke pos 3. Karena di salah kita yang ada air itu cuma di pos 3 kan. Dari pos 3 nyalur ke bawah benar-benar. Ke bawah kan. Kita pikir, wah, ini berarti benar nih jalurnya nih. Akhirnya jalur pipa kok mentoknya cuma sampai di ujung yang nggak ada ujungnya, kayak rawa-rawa doang. Akhirnya kita buka jalur tuh. Buka jalur. Akhirnya kita kayak ibaratnya kayak kesesat selama 2 jam. Nyasar deh. Iya. Cuman kita masih positive thinking. Sebenarnya kalau kita udah enggak, itu suatu pertanda. Bener nggak? Bener. Peringatan awal gitu. Jangan cuman naik lah. Jangan naik gitu kan. Dari awal aja kita udah dikasih tanda. Bener. Disasarin gitu kan. 2 jam tuh kita muter balik. Akhirnya kita, ini salah nih, nggak mungkin. Teman gue biasa emang kalau bisa mendaki, dia jalurnya tuh anti mainstream. Bener. Dia lebih suka buka jalur. Nah, teman gue karena udah keseringan kayak gitu, yaudah kita percaya aja. Buka jalur ternyata salah, sesat, tebing. Terus akhirnya kita balik tuh. Ini salah nih, nggak mungkin nih. Kita balik lagi ke arah awal ke si Maxi lagi. Ternyata kita curiga nih sama tanda panahnya nih. Masa iya gunung ke bawah, arah yang ke aspal. Bener. Akhirnya kita lihat lagi jalur, ternyata emang jalurnya di jalur pendaki itu seharusnya naik ke atas, dibelokin. Wah, ini emang sengaja, bukan mungkin emang tutup, kita nggak bisa nyalahin gitu kan. Yang posisinya tutup, ya pasti dia arahnya arah ke bawah dong, nggak mungkin ke atas kan. Yaudah kayak akhirnya kita tahu tuh, ternyata jalurnya di sebelah situ. Akhirnya kita naik ke atas nih, pas perjalanan ke udah jalur yang benar itu, sampai pos 1, kok kayaknya beban carrier gua berat banget. Gue udah biasa ngedaki, cuman gue nggak pernah secapek ini gitu. Teman-teman gue yang lain juga merasa hal yang sama. Gue nanya, lu capek banget kan sih? Iya, kayak berat banget. Mungkin emang kita lagi lelah aja. Bener. Karena kita nyampe posisi subuh kan. Jalan dari bawah sampai atas. Iya, dari bawah juga. Apalagi kita habis sesat juga 2 jam gitu kan. Masih berpikiran positif. Karena biasanya kalau pos 1 mah ya masih bisa terjangkau lah, masih semangatnya kan. Lanjut ke pos 2. Posisi carrier makin berat. Akhirnya air temen gua, kita bawa berapa air. Akhirnya air temen gua ada sampai yang dibuang airnya. Karena kita tahu tuh berat karena air. Akhirnya kita putusin, ya udah buang aja lah air atau minum aja deh. Karena emang posisinya berat banget. Itu makin berat semakin kita menaik ke atas. Apalagi trek di sana itu nggak ada bonusan kan. Bener, tanjakan semua kan. Ya udah kita ngebuang air tuh satu botol. Kacaunya di situ tuh. Terus akhirnya pas kita sampai pos 2 aman,
pos 3. Nah, posisinya juga kita bawa perempuan. Itu kita sampai pos 3 itu kita kita kan naik itu kan siang. Nyampe itu hampir maghrib. Lama banget tuh. Panjang juga. Karena posisinya santai lah ya, naik santai. Belum kesesatnya tadi di awal kan. Maghrib. Ya udah kita akhirnya mutusin kita istirahat dulu di sini nih. Kita tahu kita tadi buang air karena kita tahu nanti di pos 3 ada air. Bener. Ternyata air di pos 3 nggak ada. Nggak dapat air. Dan itu posisinya pendakian yang ngedaki cuman tim gue doang, nggak ada tim lain. Iya, nggak ada. Jadi kalau misalkan kita amit-amit kenapa-kenapa, ya kita bertanggung jawab sama tim kita masing-masing. Nggak ada yang kita komit. Kita nggak bisa minta bantuan sama siapa-siapa. Karena posisinya emang tutup, emang benar-benar nggak ada pendaki. Karena kita sendiri yang salah. Karena kita sendiri, kita terima konsekuensinya. Ya udah akhirnya kita ngecamp di pos 3, sisa air, sisa 3 botol. 3 botol belum buat masak, buat minum yang lain-lain. Yaudah kita mutusin ngecamp dulu di sini kan. Posisi anak-anak juga capek. Yaudah akhirnya kita buka tenda, 2 tenda, bakar api unggun, masak semuanya di situ. Itu kita masak sampai jam 8, ngobrol-ngobrol sampai jam 10 malam. Tidur-tidur jam 11. Nah posisinya udah pada capek, akhirnya gua tenda yang gede, yang besar, itu gue 3 orang. Tenda kecil 2 orang. Nah gue di situ posisinya gue, Nisa sama Kibo. Teman gue si Alex sama si Henry itu di tenda yang kecil. Cuma posisinya gue di tengah. Nah posisinya itu kan udah mulai jam 11-an arah ke setengah jam 12 malam kan. Nggak tahu kenapa teman gue udah pada tidur jam segitu, tiba-tiba udah pada kayak lelah aja gitu. Tapi gue sendiri masih seger nih gue, cuman gue belum ada firasat apa-apa di situ. Lanjut cerita, pertamanya gue dingin, lumayan kan, udah berapa mdpl kan, udah mulai dingin nih, hawa dingin nih. Tiba-tiba pas gue setengah jam gue lagi nonton, lagi lihat HP, badan gue tiba-tiba panas, gerah. Temen gue sendiri udah pakai sleeping bag, udah pakai jaket, itu dia kayak kedinginan. Cuman gue di situ gue merasa gue yang paling panas gitu. Akhirnya gue merasa aneh. Pertama gue pakai sleeping bag kan, akhirnya sleeping bag gue buka. Badan gue kok makin panas, apa gue sakit apa gimana gitu kan. Akhirnya gue buka juga jaket gue kaosan polosan tuh. Panas tuh badan gue di situ tuh. Panas itu bukan panas demam ya, kayak gerah aja gitu, kayak gerah. Jadi aneh kan posisi kita di puncak, di gunung, tapi gue kepanasan di situ. Mungkin hawa gue aja kali lagi enak kan. Akhirnya gue putusin, gue liat tenda nih atas nih, sambil main HP. Gue sendirian tuh, gue tengah-tengah tuh. Kan kita di tenda itu untuk cahaya kita pakai senter kan, senter di atas kan. Senternya di atas itu sama diem tuh. Gue tiba-tiba kok goyang pelan-pelan, goyang, bener goyang. Demi gue. Terus akhirnya tiba-tiba lampunya itu mulai kedap-kedip. Gue panggil teman gue di samping. Kan itu senter bukan punya teman gue kan. Bukan punya gue, kan punya teman gue si Kibo kan. Gue panggil, "Bo, ini senter kenapa mati ya?" Teman gue dengan posisi tidur, "Iya, emang kayak gitu." Oh, gue pikir gue jadi tenang gitu kan. Tenang karena yang tahu kondisi center itu kan teman gue si Kibo kan. Ya udah gue positive thinking. Tiba-tiba tuh center makin kenceng tuh goyangnya, kedap-kedip. Waduh, gue merasa nggak aneh nih gue nih. Terus akhirnya ya udah gue positive thinking, gue tetap main HP. Temen gue arah tidur gue miring. Gue nggak mau ngeliat ke atas lagi, miring aja sambil main HP gitu kan. Terus akhirnya pas lama kelamaan tiba-tiba tenda gue ini ada yang ngelilingin, angkal manusia. Bener-bener itu tapak manusia, nggak ada hewan, nggak ada apa. Berasa ya? Terasa banget kayak plak, kayak daun diinjek gimana? Iya, gitu daun kering diinjek gitu. Jelas banget itu angkal manusia. Terus akhirnya gue teriak kan. Sebelah kan yang tenda kecil kan si Henry kan sama si Alex. "Dri, lu ngencing?" Nggak jawab. "Wah Henry, kenapa? Lu di mana?" "Gue lagi di dalam tenda nih, Alex." "Oh, lu habis kencing?"
Kagak. Oh, kagak. Oh, udah, nggak apa-apa, udah lanjut tidur aja. Oke. Ya, akhirnya udah tuh. Kata gua, firasat gua doang kali. Mungkin emang hewan kali ya kan. Tapi emang gua jelas itu langkah manusia. Lama-kelamaan, tenda gua dikelilingi lagi. Tapi kayak ada lebih dari 2 orang, sekitar 3 orang. Kayak plak, kayak suara daun kering kinjek, jelas banget kan. Terus akhirnya gue panik situ, cuman gue nggak mau bangunin teman gue, cuman gue ada teman akrab gue si Kibo, samping gue gangguin aja lah, iseng kan. Bo, bangun Bo, gue dengar suara nih Bo. Udah tidur aja, capek kali lu, udah, serius. Nah si kampret ini ternyata dia kagak mau bangun, pules, kecapean kali dia. Terus akhirnya tiba-tiba gue mau mutusin ngencing. Gue pertama nggak berani, gue tahan. Tiba-tiba kok gue pingin banget buang air kecil. Belet nih. Nggak mungkin dong gue ngencing di tenda. Akhirnya yaudah. Akhirnya gue mutusin beraniin diri buat ngencing di luar. Pas gue ngencing, perjalanan gue ke belakang tenda agak jauh. Gue udah izin tuh kalau gue pengen ngencing di situ. Permisi lah. Jadi gue secara baik-baik, gue takut kan. Apalagi gue punya firasat buruk nih. Minta izin, gue minta mohon maaf, gak sopan ngencing di sini. Gue pokoknya udah izin deh tuh. Akhirnya ya gimana lagi nih, hidup di hutan kita harus kencing mana. Gitu kan. Yaudah akhirnya gue izin di sana. Tiba-tiba ada langkah manusia lagi, cuman bukan di tenda. Dari sebelah kiri posisi gue ngencing, kan gue belakangin tenda tuh. Lama jauh, kayak lama-lama deket. Gue ngeliat pelan-pelan, ternyata gue ngeliat kepala. Gue ngeliat pelan-pelan lagi nih, buset. Gue langsung ngebalikin muka gue lagi, posisi gue kencing gue tuh belum kelar. Langsung gue buru-buru. Pas itu gue nggak berani lari, takut ngebangunin yang lain kan. Gue jalan cepet. Cuman gue beraniin diri lagi, gue masih penasaran. Bener nggak sih yang tadi gue lihat? Ternyata gue lihat lagi pelan-pelan, bener gue dikejar sama sosok makhluk. Makhluknya itu bentuknya itu dia posisinya kayang, rambutnya panjang, mukanya kalau nggak samar-samar tuh kayak hancur gitu, cuma nggak jelas. Dan itu bener gue lihat, dan posisinya itu serem banget, bener-bener kayak gimana, gue belum pernah lihat makhluk kayak gitu kan. Terus akhirnya gue buru-buru gue seletingin celana gue masuk cepet-cepet. Kata teman gue, kenapa? Enggak apa-apa, santai, udah tidur. Terus akhirnya badan gue tiba-tiba dingin lagi tuh. Terus akhirnya yaudah gue putusin pakai jaket, pakai sleeping bag, gue pakai kupluk, akhirnya gue pakai headset tuh. Gue tinggal tidur, pokoknya gue harus tidur. Nggak mau tahu apa gue taruh, pokoknya gue harus fokus tidur. Gimana caranya? Akhirnya gue berhasil tidur tuh besok pagi. Terlepas dari itu, akhirnya kita pagi, udah posisi pagi nih. Pagi kita ngerundingin lagi nih dari awal. Kita jadi naik apa enggak nih? Kita udah di posisi di pos 3, ya kan? Temen gua yang cewek ini, dia mau tetap naik, ya kan? Karena dia belum pernah ke Salak sebelumnya dan dia pingin tuntasin di hari itu. Dia nggak mau ada jadi PR gitu kan. Cuman karena gue tahu kondisinya saat itu, gue bilang, gue tenangin temen gue yang cewek ini, si Nisa. Gue usah dipaksain, gunung itu nggak bakal kemana-mana gitu. Masih bisa kita kejar besok untuk mendaki kan, untuk sampai puncak gitu. Nenangin, udah santai aja. Posisi kita juga lagi nggak siap ini, posisi air nggak ada. Masih lu kekeh, maksain gitu kan. Tiba-tiba teman gue cewek ini diem kan. Teman yang anak lain tuh ada yang bete sama gue karena posisinya gue ngebatalin pendakian mereka gitu kan. Ada yang kesel juga, gue tahu. Cuman gue nggak yakin teman gue. Kita jangan maksain di hari itu kan. Gue ngejelasin kita udah sampai pos 3 aja, posisi kita salah gitu kan. Bersyukur juga kita sampai pos 3 kan. Tiba-tiba teman gue ini gue liat lagi diem
si Nisa ini tiba-tiba dia nangis nih Wok. Teman gue pikir nangis ini karena dia kecewa kali nggak kita ngebatalin ke puncak kan. Akhirnya kita ngebilangin dia nggak mau ngomong. Kita paksa buat turun dari pos 3 ke pos 2 itu nangis terus. Nangisnya itu nggak kejer kayak gimana sih kayak nangis cewek gitu tersandat-sandat kayak gitu. Nyesek gitu. Kayak bener-bener kayak pun dengan banyak masalah hidupnya gitu. Gue nggak tahu kenapa. Tiba-tiba nangis terus sampai pos 2. Di pos 2 pun kita coba ngebilangin, coba ngademin biar dia tenang lagi, biar dia tuh nggak bete lagi gitu. Masih kita posisinya itu dia nangis itu kita berpikiran karena dia nggak naik puncak gitu kan. Kita udah bilang kayak gimana tetap nangis tuh, nangis terus gitu kan. Terus akhirnya dia nggak mau ngebawa D-pack-nya dia bawa D-pack kan. Akhirnya ya udah kita ngalah sebagai cowok kan, kita ngebawa D-pack kita ngebawa sampai bawah. Cuma kita nenangin dia, tenang aja nih, kita nggak langsung pulang kok, kita masih bisa kayak air terjun, nanti kita ngecamp di sana, kita masih di sana banyak air, kita nanti masa-masa di sana. Nah, pas kita udah sampai pos 1, pas mau udah trek yang aspal itu, tiba-tiba dia nangisnya hilang, kayak nggak ada masalah. Bener-bener kayak lupa dia habis nangis gitu. Pas itu kita jalan tuh menuju ke air terjun. Mampir dulu dan ya. Mampir dulu karena kita nyenengin dia dulu lah gitu kan. Belum kondisi kan habis nangis gitu kan. Cuman kita pas sampai air terjun kita minta maaf nih. Gue minta maaf sebagai gue yang ngebilangin kita jangan sampai ke puncak. Gue minta sorry nih. Bukan gue nggak mau, cuman posisinya kita lagi nggak tepat aja di hari yang nggak tepat juga gitu kan. Sorry kenapa? Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, gue merasa aneh kan. Tiba-tiba gue bilang, lah lu kan habis nangis. Nangis gimana? Lu nggak sadar kalau lu habis nangis dari pos 3? Nggak merasa dia. Dan lu diajak ngomong pun lu diem aja, lu tuh nangis terus. Gue pikir lu karena lu bete sama anak-anak karena lu nggak nyampe puncak. Dan gue bilang, lu tuh nangis mulu. Gila kali lu. Dan bener-bener dia langsung ketawa-ketawa. Gila lu ya. Orang gue juga nggak sadar, gue udah di bawah. Kapan kita turunnya anjir? Cuman dia inget pas naik. Turunnya dia nggak inget. Dia ingetnya itu dia tidur. Cuman dia dibawa kayak ke tempat istana, Wok. Dia cerita sama gue. Gue juga bingung nih Son, dia bilang kayak gitu kan. Gue dibawa, gue tidur, dia cerita nih. Dia cerita, dia dibawa sama perempuan, cuman posisinya itu di Gunung Salak juga. Malam-malam gue kayak diajak sama pendaki lain. Cuman gue dibawa itu, ternyata di Gunung Salak itu kayak ada istana. Dia ngomong kayak gitu, sumpah. Terus akhirnya dia diajak nih ke istana itu, dia bilangnya kayak gitu, Wok. Akhirnya dibawa ke istana, dia dikenalin sama keluarganya nih dia nih. Ada anaknya, ada tantenya, pokoknya keluarganya dia lah semuanya. Lengkap. Dia dikasih makanan enak, semuanya disediain situ. Akhirnya dia main tuh sama keluarganya dia tuh. Main, ternyata pas dia mau pamit pulang, nggak dibolehin. Dia bilang, maaf nih Bu, saya mau pamit dulu, teman saya nungguin di tenda. Udah, kamu di sini aja, tinggal sama kita. Ditahan. Terus akhirnya ditahan terus tuh. Akhirnya ya udah, akhirnya dia lama di sana tuh. Akhirnya tetap ngobrol. Dan dia benar-benar nggak boleh pulang. Benar-benar dia posisinya itu sampai orang yang ngebawa dia tuh sampai ngemis-ngemis. Udah, rumah kamu di sini sekarang. Kamu nggak boleh kemana-mana. Ini udah jadi rumah kamu, ini keluarga kamu. Dia dijanjin kayak gitu. Enggak, keluarga saya ada di Jakarta. Keluarga saya bukan di sini. Kata dia gitu kan. Cuman terus ditahan tuh dia tuh. Cuman gue anehnya pas gue cabut, gue bangun, gue melek, kok gue udah dibawa sama lu pada. Gue nggak percaya.
lu bener nggak? Lu jangan bohong. Lu jangan bikin kita takut deh di sini. Bener sumpah gua. Dia sampai bawa-bawa Tuhan ya. Akhirnya kita dengerin lagi nih. Terus lu nangis kenapa? Gue dia ngaku demi Allah dia tuh gak nangis posisi ke bawah. Dan dia sadarnya itu dia dari istana tiba-tiba mau pulang ditahan. Pas dia sadar dibawa sama kita pada gitu. Kita logika lu percaya nggak kalau lu ini? Tapi temen gue benar cerita kayak gitu. Terlepas dia benar atau enggaknya, emang posisi dia nangis. Dan dia ceritain itu memang dia dibawa ke istana gitu kan. Dia bilangnya tempatnya wah mewah semuanya. Pokoknya orangnya juga baik-baik, semuanya ramah-ramah, dikasih makanan enak, gimana orang nggak betah. Iya benar. Sebisa mungkin yang punya rumah itu bikin dia nyaman sampai dia nggak boleh pulang. Tinggal tetap di situ. Tetap di situ. Dia terus ditahan di situ. Terus akhirnya kita mastiin lagi nih, lu bener nggak? Bener, gue ngapain gue bohong, kata dia gitu kan. Udahlah, lupain. Kita jangan bahas itu lagi, kata teman gue yang lain kan. Teman gue si Henry. Udah kita fokus dulu ya, kita senang-senang di sini. Ntar masalah itu kita bahas di Jakarta aja deh. Maksudnya, terus gue jujur, gue tanya. Terus gue tanya, lu datang ke Jakarta, datang ke gunung, lu lagi dapat gak? Iya, gue lagi dapat. Aduh, gue bilang, udah lu diincar. Cuman kita nggak mau ngebahas di situ. Kita stop. Habis sampai situ. Sampai situ saja gitu. Karena gue udah tahu nih, emang kesalahan dia nggak mau jujur dari awal kalau dia lagi dapat. Gimana nggak diincar? Iya, benar. Ya kan? Benar. Gitu sih. Oke, para pelintas jembatan hitam, itulah tadi kisah yang diceritain oleh Bang Nelson. Dan Bang Nelson, gue mau bertanya nih Bang. Pada saat lu lagi kencing, lu memberanikan diri nengok ke belakang. Lu ngelihat dia dari jauh menghampiri lu, apa dia stay? Dia pertama dari jauh. Jauh, sekitar 15 meter lah. Lumayan jauh lah, gue nggak bisa bilang dia jauh atau enggak. Tapi dia lumayan jelas dan nggak terlalu jauh juga sih. Cuman gue bisa ngelihat dia samar karena gue ngelihat langsung gue bawa muka lagi karena gue takut. Cuman posisinya pas gue lari ke tenda, gue ngelihat lagi dia ngejar. Cepet. Padahal dia posisinya itu kayang. Belakang begitu ya? Iya. Emang kayak posisinya ya perempuan sih. Perempuan. Rambut panjang. Dan oke, pada saat si Nisa bermimpi dibawa ke istana, ya, dia ceritain nggak sih tentang di situ ada warganya atau ada siapanya gitu di situ? Kalau dari warga nggak ada, cuma satu keluarga aja. Jadi dia diajak keluar dari tenda, ternyata dibawa ke berapa jauh dari tenda itu, dia ngeliat ada istana. Langsung lihat. Dan itu istananya cuma satu, akhirnya dia dibawa ke sana. Dan itu nggak ada warga, cuma satu keluarga. Cuman dia doang yang nempatin di situ. Iya. Mungkin kalau gue boleh tebak, kayaknya korban kecelakaan pesawat satu keluarga. Gue nggak mau ini ya, teman analisa gue aja gitu kan. Karena kita tahu posisinya pernah ada kejadian Sukhoi kan. Kita nggak tahu posisinya di sana ada keluarga atau enggak. Cuma firasat gue itu korban kecelakaan pesawat satu keluarga. Shit. Dan pada saat di bawah nih di air terjun kan pada cerita, ya, tanggapan temen lu apa sih? Speechless aja, diem. Semuanya Diem. Kayak percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya, tapi dialamin langsung ya. Ada si Nisa ngalamin, dan kalian juga pas pada saat turun Nisa nangis. Iya. Dipikir dia nangis karena Nggak naik ke puncak. nggak naik ke puncak. Iya.
Oke, para pelintas jembatan hitam, itu dia tadi kisah dari Bang Nelson. Bang Nelson, kasih pesan-pesan dong untuk para pendaki-pendaki lain nih yang baru memulai naik gunung. Begini ya, untuk pendakian itu kita bawa satu tim, ya kan? Kita nggak tahu posisi kita di gunung itu seperti apa. Benar. Kita punya tanggung jawab gitu kan. Benar. Dan kita sebisa mungkin patuh sama penjaga gunung, peraturan sana. Karena yang tahu sikon, situasi semuanya itu ya mereka, bukan kita. Bukan kita. Kita kan ibaratkan sebagai pendatang yang pingin cuman satu tujuan, cuma kepuasan diri kita sendiri kan. Benar. Jadi tujuan kita naik puncak itu apa sih? Kepuasan tersendiri ketika kita naik ke puncak. Benar Bang. Terlepas dari itu, kita punya tanggung jawab gitu kan. Kayak contohnya kita ngebawa orang, ngebawa apa ya? Ya kita ngebawa orang. Jadi kita punya perhitungan. Ngejaga lah ya. Ngejaga. Kita harus ngejaga satu tim kita juga gitu. Benar. Kan. Satu lagi, ini khususnya untuk pendaki perempuan sih, Bu. Benar. Iya. Karena untuk perempuan itu kalau bisa lu jujur sebelum lu ngedaki gitu kan. Karena kita tahu kalau lu posisi lagi dapet, bisa mungkin kalau bisa lu tunda itu pendakian. Jujur lah yang jujur aja seenggaknya. Kalau lu mau tetap naik, seenggaknya lu jujur. Jadi kita punya pertimbangan lagi gitu. Bener. Kan. Apalagi itu posisinya gua dia lagi dapet malam 1 Suro, malam Jumat. Emang satu sisi emang kita salah, kita akuin salah. Jadi kita sebagai pendaki, ya mohon maaf juga nih ke pendaki-pendaki senior kan, ya. Yang sok-sokan gua akuin tim gue itu sok gitu, sok berani, sok kuat, sok tahu semuanya gitu. Tahu medan lah ya. Ternyata kita dikasih teguran seperti itu, ya next ke depannya kita memperbaiki semua. Benar, jangan diulangin lagi. Bakalan kita kalau bisa untuk kedepannya bakalan belajar nurut sama penjaga gunung gitu aja. Terima kasih nih Bang Nelson atas ceritanya. Yoi. Tapi next lagi ya, untuk menyambung cerita gua yang kemarin tentang teman gue yang sering betapa. Bener. Itu nanti ada episode keduanya. Ada kisah lanjutannya. Jadi mungkin kalian yang belum percaya, nanti gua sama Bewok nanti mau ke Bekasi. Tim dari Jembatan Hitam mau ke Bekasi, mau nyamperin guru gua, pemimpin ritualnya. Jadi nanti kita podcast khusus dia. Jadi gua nggak ada. Gue di belakang layar. Cuma nanti Bang Bewok nyambungin cerita. Benang merahnya. Iya, biar sinkron aja nih cerita. Biar lu yang nonton ini nggak menelaah bener nggak gitu kan. Jadi kalau misalkan lu kurang percaya, ya udah nanti gua panggil guru gua langsung cerita gitu aja. Oke, Bang Nelson makasih ya. Yoi. Oke. Gue Fahmi Bewok pamit dan Nelson, saksikan terus Jembatan Hitam.